Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Murti dengan NIM 2050401029 dan teman sekelompok saya Kenjiro Aidil Segara dengan NIM 2050401020 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul optimalisasi Windows. Dan langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, 1. Apa itu optimalisasi? Optimalisasi merupakan proses perubahan dari kondisi yang semestinya menjadi kondisi yang lebih baik. Optimalisasi dapat juga diartikan meningkatkan kemampuan. Komputer harus dioptimalisasikan agar kinerja komputer berjalan dengan maksimal, sehingga komputer dapat berjalan dengan baik. Jika rutin melakukan optimalisasi, dapat mengurangi risiko terjadinya kerusakan komputer. Dan optimalisasi juga dapat membantu dalam mengamankan data-data yang ada dalam komputer. Komputer berjalan tidak optimal jika komputer dijalankan akan bekerja lambat atau loading. Bisa karena komputer tersebut terinfeksi virus, ukuran file dan aplikasi yang telah mendekati ukuran hard disk, spesifikasi hardware yang tidak sesuai dan sistem operasi rusak. Semua masalah itu akan mempengaruhi kinerja komputer. Kondisi komputer optimal jika komputer pada saat digunakan tidak lambat. Komputer dapat berjalan dengan baik tanpa adanya masalah. Keadaan komputer juga bersih karena tidak terinfeksi virus. 2. Kondisi komputer. Ada banyak kondisi di mana suatu komputer dalam kondisi kurang maksimal, sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Kondisi komputer yang perlu dioptimalisasi antara lain sebagai berikut: lambat, virus, overload, incompatible, driver, aplikasi, crash, keygen, virus. 3. Tujuan optimalisasi. Tujuan optimalisasi komputer antara lain sebagai berikut: memaksimalkan kinerja komputer, memperpanjang umur komputer, data terjamin keamanannya. 4. Cara optimalisasi. Salah satu cara untuk mempercepat booting komputer adalah melakukan setting pada BIOS. Hal yang harus diketahui mengenai BIOS adalah bahwa setting BIOS pada setiap komputer akan berbeda, bahkan mainboard satu pabrikan pun dapat berbeda bergantung pada tipe mainboard pada komputer tersebut. Banyak sekali cara untuk melakukan optimalisasi komputer, baik secara aplikasi setting custom maupun dengan cara pengaturan komputer secara hardware. Di era sekarang, banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi, mulai dari yang dari gratis sampai berbayar. Optimalisasi komputer dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. 1. Aplikasi CC Cleaner, Tune of Utility, Setting, Registry, Device Manager, Custom, Uninstall, Install, Virtual Memory. Optimalisasi hardware, optimalisasi software. 5. Tips optimalisasi sistem operasi Windows: menghapus file temporary, masuk ke run, kemudian ketik %, tekan enter. Hapus seluruh file yang ada di dalam folder temp. Fungsi menghapus file temporary adalah mempercepat proses pembukaan aplikasi dan data, menghentikan hubungan proses antara sistem dengan device tambahan seperti flash disk atau memori eksternal. Menambahkan virtual memory. 1. Klik kanan My Computer, pilih Properties. 2. Klik Advanced System Setting. 3. Klik Advanced, kemudian klik Setting. 4. Klik Advanced, kemudian klik Change. Hilangkan checklist pada pilihan Automatically Manage Paging File Size for L Drive. Klik Custom Size. Pilih partisi yang akan dipakai untuk virtual memory. Isi total kapasitas virtual memory yang digunakan. Klik Set, kemudian klik OK. Restart komputer untuk melihat hasilnya. Fungsi virtual memory adalah untuk membantu kinerja RAM dalam melakukan proses. Defragmentasi. Klik kanan pada partisi hard disk yang akan didefrag, kemudian klik Prophet.
Properties, klik Tab Tools, kemudian klik Optimize. Pilih partisi yang akan didefrag. Fungsi dari defragmentasi adalah untuk menata ulang seluruh file dan data dalam partisi. 9. Cara mempercepat performa Windows 10. 1. Memenuhi standar kebutuhan sistem. Hal yang pertama ini cukup penting karena tentunya Microsoft mengeluarkan info sistem requirement bukan karena tanpa alasan. Jadi sebelum kamu menginstal Windows 10, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu standar hardware yang diperlukan. 1. Prosesor 1 GHz or faster processor or SoC. RAM 2 GB for both 32 bit and 64 bit. Hard disk space 16 GB for 32 bit or 20 GB or 64 bit OS. Graphics card direct 9 OLED with WDDM driver. Display 800 by resolution. Selengkapnya bisa kamu lihat melalui halaman Microsoft. Meskipun dalam beberapa khusus Windows 10 bisa dijalankan pada sistem requirement di bawah standar di atas, namun belum tentu performa sistem bisa berjalan dengan stabil dan atau lancar. 2. Upgrade hardware. Jika kamu sudah mengetahui sistem requirement, maka kamu bisa coba untuk upgrade hardware pada PC atau laptop jika masih di bawah standar, entah itu prosesor, VGA, RAM ataupun hard disk. Kamu bisa mencoba untuk menggunakan SSD. 3. Mematikan background. Aplikasi yang berjalan di belakang background tentunya memakan resource RAM. Terlepas itu desktop apps ataupun modern apps atau desktop apps, kamu bisa mematikannya melalui Task Manager. Untuk modern apps bisa kamu matikan melalui halaman setting, dan mematikan modern apps ini bisa menghemat bandwidth internet karena rata-rata apps Windows 10 memakan bandwidth secara diam-diam. 4. Mematikan visual effect. Jika kamu lebih mementingkan performa dibandingkan tampilan Windows 10 yang interaktif, maka kamu bisa mematikan opsi visual effect. Dengan mematikan opsi ini, maka kamu bisa bernavigasi di Windows 10 dengan cepat selengkapnya. 5. Nonaktifkan aplikasi startup. Ada beberapa aplikasi yang secara otomatis berjalan ketika PC baru dinyalakan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kecepatan sistem dalam melakukan booting. Jika aplikasi tertutup tersebut tidak begitu kamu perlukan, maka dari itu kamu bisa pertimbangkan untuk menonaktifkannya. 6. Uninstall aplikasi yang tidak dibutuhkan. Kamu bisa menghapus aplikasi yang tidak dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk menghemat ruang hard disk ataupun mematikan service pada aplikasi tersebut, terlebih jika kamu menggunakan PC atau laptop OEM yang biasanya terdapat banyak software bawaan pabrik. 7. Install aplikasi yang hemat resource. Memang banyak software yang bertebaran di internet dengan fungsi yang sama. Maka dari itu, cobalah untuk memilih aplikasi yang hemat resource RAM. Misalnya, seperti aplikasi yang memiliki interface lebih sederhana dibandingkan dengan aplikasi yang memiliki animasi serta interface yang lebih eye-candy. 8. Menghemat space pada partisi sistem. Menghemat space atau ruang pada hard disk cukup penting untuk menjaga Windows 10 kamu dalam keadaan prima, terutama partisi sistem. Pada Windows 10, kamu bisa mengakali beberapa hal seperti memindahkan aplikasi ke penyimpanan lain, menghapus temporary file, dan beberapa hal lainnya. 9. Kurangi durasi boot menu timeout. Mempercepat Windows 10 artinya mempercepat proses booting saat laptop atau PC pertama kali dihidupkan. Anda tentu tidak ingin menunggu loading Windows yang terlalu lama hingga masuk ke desktop. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi durasi boot menu timeout. Saat komputer dihidupkan, boot menu akan ditampilkan dalam kurun waktu tertentu sebelum Windows dimuat. Tujuannya agar pengguna bisa melakukan konfigurasi atau hal seperti masuk ke save mode. Secara default, boot menu akan ditampilkan dalam durasi 30 detik, yang mana dalam kasus komputer berjalan dengan normal waktu 30 detik ini
bisa dibilang terlalu lama. Kita bisa mengurangi durasi tersebut, mempercepat startup Windows 10 saat dihidupkan. Caranya: 1. Masuk ke control panel. 2. Pilih sistem. 3. Klik Advanced System Setting. 4. Masuk ke tab Advanced. 5. Klik setting pada menu startup and recovery. 6. Pada opsi time to display list of operating system ganti menjadi 10 sekon. 7. Klik OK. Setelah selesai restart komputer, Anda akan merasakan efek yang disebabkan oleh settingan ini, yang mana akan mempercepat booting Windows 10 dengan memotong durasi untuk menampilkan boot menu. 10. Matikan efek transparan. Start menu dan taskbar dengan efek transparan memang bisa membuat tampilannya lebih cantik. Tapi hal ini juga berarti kita sudah mengorbankan sejumlah resource untuk menjalankannya. Dengan mematikan efek transparan ini, kita bisa menghemat pemakaian resource sehingga membuat sistem menjadi lebih ringan dan cepat. Perlu Anda ketahui, kalau efek transparan ini memakan cukup banyak resource, terutama pada RAM. Bagi laptop atau PC dengan aspek yang pas-pasan, malah bisa membuat performanya menjadi lambat. Oleh karena itu, untuk mempercepat Windows 10, kita bisa mematikan fitur ini. Caranya: 1. Klik tombol Windows, lalu klik setting. 2. Pilih personalization. 3. Klik menu color. 4. Klik pada opsi transparency effects hingga menjadi off. Setelah transparency effects dimatikan, Anda mungkin akan melihat perubahan pada start menu dan taskbar yang tidak lagi transparan. Pertama kali mungkin mata kita akan terasa sedikit janggal saat melihatnya. Untuk membuat tampilannya menjadi lebih enak dilihat, Anda bisa menyesuaikan warnanya, ganti menjadi warna yang lebih lembut dan sesuai dengan selera. Saya sendiri lebih suka menggunakan warna hitam. 11. Matikan efek animasi. Windows 10 dilengkapi dengan efek animasi untuk membuat tampilannya semakin bagus, tapi ada harga yang harus dibayar jika kita mengaktifkannya, yaitu resource yang ditermakan lumayan besar. Untuk mempercepat Windows 10 agar semakin ringan, maka sebaiknya fitur ini dimatikan saja. Saya sendiri tidak pernah mengaktifkan fitur ini karena dengan tampilan flat plus tapi animasi saja Windows sudah terlihat bagus. Caranya: 1. Buka control panel. 2. Pilih sistem. 3. Klik pada Advanced System Setting. 4. Pilih tab Advanced. 5. Pada opsi performance klik setting. 6. Pada tab Visual Effects sentang pada Adjust for Best Performance. 7. Klik OK. Setelah kita memilih opsi Adjust for Best Performance, maka Windows akan mematikan semua efek animasi yang bisa memakan cukup banyak resource. Sebagai dampaknya, mungkin Anda akan melihat perubahan pada tampilan Windows yang menjadi flat tanpa ada efek animasi. Tapi juga file sampah seperti cache, temp file, thumbnail, dan file sisa dari aplikasi yang sudah dihapus. Kita bisa menggunakan aplikasi cleaner untuk melakukan pembersihan secara otomatis. Ada beberapa aplikasi cleaner terbaik yang saya sudah pernah pakai dan cukup puas dengan hasilnya. Anda bisa melihat daftar rekomendasi di sini. Aplikasi cleaner PC terbaik untuk Windows. Membersihkan Windows dari file sampah sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mencegah file-file tersebut menumpuk dan membuat komputer kita menjadi lelet. Selain itu juga file sampah yang tidak pernah dibersihkan akan membuat hard disk cepat penuh. 13. Matikan startup program yang tidak diperlukan. Saat komputer dihidupkan, Windows akan memuat program-program yang aktif pada startup sesaat setelah masuk ke desktop. Semakin banyak program startup yang aktif, maka waktu yang dibutuhkan hingga komputer siap digunakan akan semakin lama. Anda mungkin akan melihat kursor hanya berputar-putar setelah masuk ke desktop pada saat komputer dihidupkan. Ini menandakan kalau program startup yang dimuat oleh Windows terlalu banyak dan berat. Untuk mengatasinya, maka kita perlu mematikan program-program startup yang tidak terlalu dibutuhkan. Aktifkan beberapa program saja yang benar-benar penting untuk dimuat pada saat komputer pertama kali dihidupkan. Caranya: 1. Buka Task Manager, bisa dengan klik kanan pada taskbar lalu pilih Task Manager. 2. Masuk ke tab startup. 3. Di sana akan terlihat daftar program yang dimuat pada saat komputer dihidupkan. 4. Perhatikan program mana saja yang tidak terlalu penting. 5. Matikan dengan cara klik satu kali lalu klik sampel. Ulangi langkah di atas hingga semua program startup yang tidak penting dimatikan. Semakin sedikit program startup akan mempercepat Windows 10 siap digunakan pada saat dihidupkan. Lanjut, yang ke-14, matikan tips trik suggestion.
Tip Trick Suggestion merupakan fitur bawaan yang ada sejak pertama kali install Windows 10. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dengan cara memberikan saran-saran berupa notifikasi pop-up saat mengoperasikan Windows 10. Tapi sayangnya kebanyakan dari saran-saran tersebut tidak perlu kita butuhkan. Notifikasi yang muncul terus-menerus juga bisa terasa mengganggu. Oleh karena itu, sebaiknya kita matikan agar bisa memberikan boost pada performa Windows 10. Caranya, yang pertama, klik tombol Windows, lalu klik Setting. Yang ketiga, pilih Notification and Action. Yang keempat, matikan opsi Get Tips, Trick, dan Suggestion as you use Windows. Lanjut yang ke-15, ganti settingan Power Plan. Settingan Power Plan juga bisa berpengaruh pada performa Windows 10. Saat berada pada mode Power Software Plan, maka Windows secara otomatis akan menurunkan performa dengan mengurangi alokasi CPU dan memori dengan tujuan untuk menghemat baterai. Untuk menjaga agar performa Windows 10 tetap stabil dan cepat, maka kita harus menggunakan settingan Power Plan yang tepat. Dengan kata lain, kita hanya menggunakan Power Saver Plan saat benar-benar diperlukan saja. Caranya, yang pertama masuk ke Control Panel, yang kedua pilih Power Option, yang ketiga pada Power Plan yang aktif klik opsi Change Plan Setting, dan yang keempat pada opsi paling bawah klik Change Advanced Power Setting. Lalu yang kelima, pilih salah satu antara Balance atau Hang Performance, dan yang keenam klik OK. Nomor 16, matikan program tidak diperlukan yang dijalankan di background. Semakin banyaknya program yang terinstall di Windows 10 akan menyebabkan semakin banyak pula proses dari program tersebut yang berjalan di background. Proses dari berjalannya program-program background ini memang tidak terlihat, tapi bisa memakan resource cukup banyak dan menyebabkan komputer terasa berat. Untuk mempercepat performa Windows 10 agar tetap ringan, maka sebaiknya program-program yang berjalan di background ini kita matikan menggunakan Task Manager. Caranya, yang pertama buka Task Manager, 2 masukkan ke tab proses, yang ketiga sortir program berdasarkan pemakaian memori, yang keempat pilih program yang tidak diperlukan lalu klik End Test. Yang kelima, ulangi pada program lain hingga tersisa program-program yang diperlukan saja. Lanjut yang ke-17, bersihkan PC dari bloatware, adware, dan spyware. Komputer yang dipenuhi oleh bloatware, adware, dan spyware sudah pasti akan mengalami penurunan pada performanya. Pada kasus yang parah, bahkan bisa membuat Windows sering crash. Program-program merugikan tersebut biasanya tersisip masuk saat Anda menginstal program yang diunduh sembarangan atau program bajakan. Untuk mencegah agar program tersebut tidak membuat Windows 10 menjadi lambat, maka kita harus membersihkannya menggunakan antivirus. Caranya, yang pertama, masuk ke setting dengan cara klik tombol Windows atau klik tombol Gear, lalu pilih Update dan Security, lalu pilih Windows dan Security, yang keempat klik Virus and Threat Protection, lalu yang kelima klik Manage Setting, dan yang terakhir 6 aktifkan Real Time Protection dan semua opsi yang ada. Kuncinya adalah kita harus berhati-hati dalam menginstal aplikasi dari sumber yang kurang terpercaya, terutama yang menawarkan versi full secara gratis alias bajakan. Biasanya, virus dan malware seringkali masuk dari situ. Lanjut yang ke-18, jalankan Disk Cleanup. Ruang penyimpanan yang semakin penuh, terutama yang digunakan untuk menyimpan file sistem, bisa menurunkan performa Windows 10. Oleh karena itu, kita harus memastikan ruang penyimpanan yang ada tidak sampai penuh. Fitur Disk Cleanup bisa kita manfaatkan untuk mengatasi permasalahan ini. Disk Cleanup adalah salah satu utilitas di Windows yang sudah ada tidak lama, tapi kebanyakan pengguna jarang menggunakannya. Padahal fitur ini cukup bagus untuk melakukan pembersihan file-file sampah seperti temporary file, CAC, thumbnail, dan file-file yang sudah tidak kita perlukan lagi. Untuk mempercepat Windows 10, kita harus membersihkan file-file sampah yang menumpuk tersebut. Caranya, yang pertama, klik tombol Windows, lalu ketik Disk Cleanup pada search bar, lalu yang ketiga pilih aplikasi Disk Cleanup yang muncul pada menu Start, dan yang keempat pilih Drive C, yang kelima centang file-file temporary yang ingin dibersihkan, lalu yang keenam klik dan System Files, dan 7 klik OK. Lanjut nomor 19, upgrade RAM. RAM adalah komponen yang sangat menentukan performa sebuah komputer. Semakin besar kapasitas RAM, akan semakin baik pula performanya dalam menjalankan program-program tersebut. Bekerja dengan multitasking tanpa didukung oleh RAM yang mumpuni akan membuat performa komputer menjadi lelet. Misalnya editing video sambil membuka beberapa tab browser, atau main game sambil record, dan aktivitas yang memakan banyak resource memori lainnya.
Nomor 20, tambah kapasitas virtual memory. Upaya untuk mempercepat performa Windows 10 yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah menambah virtual memory atau yang sering disebut dengan pegging file. Pada sistem operasi Windows, virtual memory berperan sebagai perpanjangan dari RAM. Mirip dengan swap di Linux, fungsinya untuk menampung file yang berada dalam keadaan ideal dari program yang sedang berjalan. Virtual memory diambil dari space hard disk. Dan secara default, Windows sudah mengalokasikan kapasitas hard disk untuk virtual memory. Caranya yang pertama, buka control panel, lalu pilih sistem. Yang ketiga, pilih advanced system setting. Yang keempat, klik tab advanced. Yang kelima, pada opsi performance, klik tombol setting. Yang keenam, klik tab advanced. Dan yang ketujuh, pada opsi virtual memory, klik tombol change. Yang kedelapan, klik drive C. Dan yang terakhir, klik pada bagian custom rest, masukkan nilai separuh atau sama dengan RAM. Misalnya laptop Anda memiliki RAM 4GB, maka bisa menggunakan virtual memory sebesar 2GB atau 4GB. Khusus untuk yang suka bermain game, maka disarankan untuk menggunakan VM yang bekerja sama dengan RAM, karena bisa membantu performa komputer saat bermain game. Lanjut yang ke-21, update Windows. Tips selanjutnya yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan performa Windows 10 agar tetap ringan dan cepat adalah rajin melakukan update. Caranya yang pertama, pastikan komputer terhubung ke internet, lalu buka setting, lalu yang ketiga pilih update dan security, yang keempat pilih Windows Update, yang kelima klik tombol check for update, dan yang keenam tunggu hingga proses update selesai. Nomor 22, upgrade hard disk ke SSD. Tidak ragukan lagi kalau melakukan upgrade hard disk menjadi SSD akan membuat performa komputer menjadi lebih gebut. Hal ini memang membutuhkan biaya tambahan, tapi hasilnya akan sangat memuaskan. SSD memiliki kecepatan read and write dan data 4-5 kali lebih cepat dari hard disk, sehingga akan membuat semua proses pada komputer menjadi lebih cepat. Nomor 23, dan ini yang paling terakhir, monitoring suhu laptop. Overheating atau kelebihan panas pada komponen hardware laptop juga bisa menyebabkan Windows 10 menjadi sangat lambat. Saat temperatur CPU melebihi batas toleransi, maka secara otomatis CPU akan melakukan mekanisme yang dikenal dengan istilah throttling, yaitu proses penurunan kecepatan prosesor akibat kelebihan panas. Pada saat laptop mengalami overheat, maka Anda akan langsung merasakan efeknya, seperti kinerja laptop terasa berat dan lambat. Freezing, bahkan bila overheat terlalu ekstrim bisa menyebabkan blue screen BOSD. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.